Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kehadirat Allah tabaraka wa taala dengan segala nikmat-nikmatnya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat di saat ini Allah kumpulkan kita di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal saleh. Semoga nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk bisa berada di atas bulan Sya'ban, yang dalam hitungan belas hari ke depan kita akan bertemu dengan tamu yang agung, tamu yang kita tunggu-tunggu, tamu yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita. Barangkali pada waktu yang lalu kita ada kekurangan di sana sini, ada kurang-kurang dari wajibnya, dari yang sunnahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian hamba-hambanya untuk bisa bertemu dengan Ramadan insyaallah taala. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bertemu dengan Ramadan bersama-sama dengan kita, berbuka bersama, tadarus bersama, tarawih bersama, qiyamul lail bersama. Kemudian di tahun ini sebelum datangnya Ramadan mereka telah mendahului kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, maka gunakan kesempatan nikmat umur ini yang kita tidak tahu ajal kita di mana. Karena ketika maut datang, maka maut itu tidak pernah mau kompromi dengan kita. Entah kita di mana, sedang apa, dan dengan siapa ketika maut datang. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita melakukan amal-amalan soleh di tempat yang soleh, tempat yang baik, maka alhamdulillah. Dan waliyadu billah, kalau kemudian ketika maut datang menjumpai kita, kita bersama dengan teman-teman yang buruk, beramal dengan amalan yang buruk, dan di tempat yang buruk pula. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat usia untuk bisa bertemu dengan Ramadan insyaallah taala ke depan, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di nomor hadis nomor 3925. Ketika ada dua orang bersaudara yang sama-sama hijrah
kemudian bertemu dengan Nabi SAW, kemudian mereka beragama dengan agama yang baik. Satu di antara keduanya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu ini meninggal dunia. Kemudian saudaranya yang satu masih hidup 1 tahun ke depan. Pada suatu hari sahabat Talha bin Ubaidillah bermimpi bahwasanya keduanya ada di pinggir pintu surga. Kemudian keluarlah penjaga pintu surga untuk kemudian memanggil orang yang meninggal belakangan untuk masuk surga lebih dahulu. Baru kemudian orang yang mati syahid dipanggil masuk surga. Di pagi hari kemudian Talha menceritakan kepada para sahabat apa yang dia mimpikan tadi malam, hingga kemudian menjadi heran para sahabat. Mengapa orang yang berjihad, berperang di jalan Allah kok dipanggil masuk surganya belakangan? Sementara orang yang meninggal dunia tidak dalam kondisi berjihad, 1 tahun kemudian dia baru meninggal, kok dipanggil dulu masuk surga? Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, "Alaisa qad makasa hada ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang meninggal belakangan 1 tahun itu adalah dia mendapatkan hidup 1 tahun kemudian? Qalu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, wa adraka Ramadan wa fasamahu wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sanah. Bukankah orang yang meninggal belakangan itu bertemu dengan Ramadan, kemudian dia berpuasa, kemudian dia sujud, rukuk sekian-sekian banyaknya? Mereka mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, fama bainahuma abadu mimma bainas samai wal ard. Jarak antara orang yang meninggal terlebih dahulu yang berjihad itu dengan orang yang belakangan 1 tahun kemudian bertemu dengan Ramadan, jaraknya antara langit dan bumi. Subhanallah jemaah sekalian, bagaimana umur bisa mempengaruhi amalan seorang hamba. Ketika dia diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Ramadan, dia berpuasa, dia salat sekian-sekian rakaat, maka di sana ternyata menambah pundi-pundi amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan orang yang meninggal terlebih dahulu walaupun dia mati syahid. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur itu ternyata bisa bermanfaat bagi seorang hamba. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur hingga dengan detik hari, insya Allah taala sampai dengan Ramadan yang akan datang, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang patut untuk kita cermati jemaah sekalian, yaitu sekiranya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena Ramadan termasuk di antara karunia dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Yunus, di surah yang ke-10 di ayat yang ke-58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah kalian dengan keduanya, karunia dan rahmat Allah, kalian bergembira. Yang keduanya itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan di atas muka bumi ini. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala adalah datangnya Al-Qur'an dan di dalamnya adalah bulan Ramadan. Maka ketika Ramadan datang, maka sudah seyogyanya seorang mukmin bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa kecil hatinya, karena seolah-olah Ramadan mengekang sebagian hawa nafsunya, mengekang sebagian kebiasaan-kebiasaannya, hingga kemudian sebagian orang mengatakan, wah, puasa lagi. Seolah-olah puasa ini mengekang apa yang ada pada dirinya. Andai orang itu mengetahui bagaimana keutamaan Ramadan, andai orang-orang mengetahui bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang, maka niscaya mereka akan bergembira sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an di Musnad Imam Ahmad dan An-Nasa'i di hadis nomor 2106. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Adalah dahulu Nabi SAW ketika datang Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabat.
Lihat jamaah sekalian bagaimana Nabi SAW memberikan kabar gembira. Karena hukum asalnya seorang hamba itu harusnya bergembira dengan datangnya Ramadan, karena dia bagian dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, sembari beliau bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamah, yang Allah wajibkan di dalamnya berpuasa. Fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di dalam bulan itu Allah buka lebar-lebar pintu surga, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi sayatin, dan di dalam bulan itu Allah membelenggu syaitan sehingga kemudian ruangnya tidak bebas mengganggu anak manusia. Walaupun kita jumpai jamaah sekalian di bulan Ramadan masih saja ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalau kita lewat di pinggir jalan gitu ya, atau masuk gang, itu kadang-kadang warkop, warung itu walaupun ditutup sama kain, masih kelihatan kakinya orang-orang yang sedang ngopi, yang sedang sarapan di sana. Itu bulan puasa jamaah sekalian. Lalu bagaimana kalau di luar bulan puasa? Mereka mudah untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi ketika bulan puasa, ketika bulan Ramadan, syaitan, yang sebagian ahli tafsir menyebutkan yang dibelenggu adalah dedengkotnya, penghulu-penghulunya syaitan, sementara poin-poinnya masih berkeluyuran, tetapi ruang geraknya terbatas, sehingga kita jumpai orang lebih mudah melakukan kebaikan dibanding orang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Dan itu wakil terjadi di masyarakat. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang terlewatkan dari kebaikannya Lailatul Qadar, maka akan kehilangan kebaikan yang banyak. Ini motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya Ramadan, Nabi memberikan kabar gembira. Di hadis yang lain di Ibnu Majah nomor 1643 dengan sanad sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidat as-sayatin wa waradul jin wa ghulliqat abwabul nar falam yuftah minha babun wa tufihat abwabul jannah falam yughlaqu minha babun." Di malam awal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Setan-setan, jin yang jahat-jahat itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan tidak dibuka selama Ramadan, dan pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, tidak akan ditutup selama bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadi, ada seorang penyeru yang menyeru di awal malam Ramadan. Apa kata penyeru ini? Ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, kemarilah. Ini bulan kebaikan, ini bulan amal saleh, kemarilah laksanakan kebaikan-kebaikan. Wa ya baghiyasyar aksir, wahai orang-orang yang suka mencari keburukan, yang suka bermaksiat, aksir, berhenti kalian berbuat maksiat, jangan teruskan, ini bulan Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap malam bahwasanya utaqa'u fin minan nar wa dzalika kulul lailah. Setiap malam, sejak malam bulan Ramadan pertama kali, Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Setiap malam jamaah sekalian, dari awal bulan Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, setiap malamnya ada hamba-hamba yang Allah pilih untuk dibebaskan dari api neraka. Ini menunjukkan bagaimana keberkahan, kebaikan dari bulan Ramadan yang sudah selayaknya untuk tidak kita lewatkan, yang sudah selayaknya untuk tidak kita tinggalkan, hingga kemudian berlalu begitu saja. Apalah manfaat Allah berikan umur kita panjang, kemudian kita isi hari-hari kita ternyata hanya sia-sia. Dan umur yang paling berkah itu ada pada diri Nabi SAW.
Karena setiap detik beliau, menit beliau, jam beliau, hari berganti hari, pekan berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun, isinya kebaikan-kebaikan semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadikan Ramadan ini tidak sebagaimana Ramadan-Ramadan yang lalu, maka hendaklah perlu kita mujahadah, bersungguh-sungguh mempersiapkan diri agar Ramadan yang datang tidak sebagaimana Ramadan yang lalu yang mungkin kita masih ada kekurangan di sana sini. Yang pertama yang perlu kita upayakan adalah berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan. Dahulu para salaf, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kanu yad'una Allah sittata ashur ayyubalighahum syahrul Ramadan. Dahulu orang-orang saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Apa doa mereka? Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallimhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan kami untuk bertemu dengan Ramadan, dan sampaikan Ramadan itu kepada kami, dan terimalah amal-amal kami selama bulan Ramadan. 6 bulan yang lalu jemaah sekalian, orang-orang soleh kita terdahulu telah berdoa pada Allah agar terus dipertemukan dengan Ramadan. Selanjutnya masuk bulan Syawal, mereka kembali berdoa, summa yad'una Allah sitta ashur ayyataqabbalahu minhum. 6 bulan ke depan setelah Syawal masuk, mereka berdoa lagi pada Allah. Doanya apa? Minta supaya amal-amal mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan ke-7 berikutnya, mereka berdoa kembali agar dipertemukan dengan Ramadan. Begitu seterusnya jemaah. 1 tahun penuh mereka terikat, hati mereka dengan Ramadan, jiwa mereka terikat dengan Ramadan, karena mereka tahu betapa besar karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia bertemu dengan Ramadan. Maka berdoa ini jemaah sekalian jangan kita kesampingkan. Saya badan saya sehat kok, saya selalu olahraga, nge-gym, ya, makan saya makanan bergizi, pastilah Allah kasih saya sehat. Tidak jemaah sekalian. Jangan pernah mengandalkan kepada diri kita pribadi. Semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ketika kita sampai di tempat ini untuk mengikuti thalabul ilmi, pun juga demikian adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki kaki kita melangkah ke sini, tidak akan sampai kita ke sini. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, apa sih yang kita upayakan agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada yang tahun-tahun lalu? Yaitu tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasinya antara Ramadan dengan meninggalkan maksiat? Apa korelasinya antara Ramadan dengan meninggalkan dosa? Jelas jemaah sekalian, nampak dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Tirmizi nomor 3334 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad hasan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jika seorang hamba itu melakukan dosa, satu maksiat, satu pelanggaran, satu kedoliman, maka Allah akan berikan nokta hitam di dalam hatinya. Kita berbuat satu dosa jemaah sekalian, Allah berikan bekas dalam hati kita. Ada nokta, ada kerak. Karena sejatinya hati kita ini bagikan cermin yang memantulkan semua isinya. Tapi ketika si pemilik hati ini melakukan satu dosa, satu pelanggaran syariat, satu kedoliman, Allah berikan bekas nokta kerak di hatinya. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Jika si hamba pemilik hati ini meninggalkan dosanya, meninggalkan kemaksiatannya, dia istighfar, dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bersihkan kerak itu menjadi hatinya cemerlang kembali. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Jika dia tambah dosa baru, tidak dia taubati, semakin dia bertambah maksiat dan dosa, maka Allah akan terus nambahkan kerak dalam hatinya
hingga kemudian sang pemilik hati ini sulit melakukan kebaikan-kebaikan. Di antara dampak maksiat yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, di antara sekian puluh dampak maksiat, yaitu beliau katakan at-tasbitu anit ta'ah wal iq'adu anha, menjadi penghambat si pemilik hati untuk melaksanakan ketaatan dan dia benci untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Seorang hamba ketika melakukan dosa maksiat tidak dia tobati, maka menghambat pemiliknya untuk bergerak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia benci dengan ketaatan. Sementara kita tahu Ramadan adalah bulan-bulan kebaikan, bulan kita memanen amal-amal soleh kita. Kata Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah, bulan Rajab itu bulan menanam kebaikan-kebaikan. Kemudian di bulan Sa'ban sekarang ini disemai, disirami, ditumbuh kembung suburkan. Kemudian panennya kapan? Ramadan. Sementara Ramadan orang mudah berbuat kebaikan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Ternyata hati kita ini masih menyimpan maksiat, dosa, pelanggaran-pelanggaran syariat, kezaliman pada sesama, zalim pada dirinya, zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bisa pemilik tubuh seperti ini kemudian taat pada Allah Subhanahu wa taala? Berat jemaah sekalian. Seorang hamba pernah bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, pembesar tabi'in di Basrah, "Ya Imam, saya ini kalau sholat malam kok sulit bangun, tolong nasihati saya." Ada seorang pemuda datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, mengeluhkan bagaimana sulitnya dia bangun di malam hari untuk sholat tahajud, qiyamul lail. Kemudian apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? "Jangan engkau bermaksiat di siang hari, maka Allah akan membangunkanmu di malam hari." Subhanallah jemaah sekalian, dampak maksiat di siang hari menghambat pelakunya untuk berbuat ketaatan di malam hari. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di Sahih Bukhari mensifati orang-orang mukmin dengan orang-orang fajir, apa kata beliau radhiyallahu an? "Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabali yakhafu ay yaqa'a alaihi." Orang mukmin itu tipikalnya, karakternya, kalau ada dosa di hadapannya, ada peluang berbuat maksiat di hadapannya, maka dia menyingkir pergi, menjauh, seolah-olah maksiat itu, dosa itu bagaikan dia duduk di bawah gunung yang siap meruntuhi dirinya. Kalau kita tahu ada gunung yang siap erupsi, mengeluarkan asapnya, lavanya, pastilah kita akan pergi, ya Mas. Itulah karakternya orang mukmin. Tahu dosa, tahu maksiat terpampang di hadapannya, dia pergi. Kenapa? Akan membinasakan dirinya, menyebabkan dirinya akan terjerumus dalam maksiat, kubangan dosa, hingga kemudian dia sulit untuk bangkit melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan orang fajir, kata Ibnu Mas'ud. Beliau katakan, "Wa innal fajir yara dzunubahu kadubabin marra ala anfih." Orang fajir, orang yang suka berbuat maksiat, itu kalau ada dosa di hadapannya, itu dia menganggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya, ditepis pergi, datang lagi, dihalau pergi, enggak khawatir sedikit pun, enggak ada rasa khawatir, enggak ada rasa takutnya. Kenapa? Oh, lalat kok, toh nanti dia pergi, datang lagi, ditepis, dihalau, datang lagi. Ya seperti itulah karakternya orang fajir. Maka karakter orang mukmin tidak seperti itu jemaah sekalian. Dia khawatir terjatuh pada dosa, terjatuh ke dalam maksiatan, hatta maksiat dosa itu dianggap orang lain remeh-temeh. Kata orang Malaysia, "Alah, dosa apa sih? Istighfar kan selesai. Maksiat kecil, dosa istighfar kan Allah ampuni dosa kita." Ingat nasihat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari pula. Beliau katakan apa? "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r. In kunna na'udduha ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat." Kalian wahai para tabi'in, beliau katakan kepada para tabi'in, karena Anas bin Malik diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun lebih.
Berkat doa Nabi SAW. Kalian wahai para tabi'in menganggap satu dosa di kalangan kalian itu sebagaimana seutas rambut, gak ada nilainya. Sementara dosa yang kalian anggap remeh itu, kami di sisi Nabi SAW bagaikan dosa yang membinasakan. Al-mubiqat. Lihat bagaimana waroknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkat didikan Nabinya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar tidak memandang remeh sebuah dosa, agar tidak memandang remeh sebuah maksiat. Kalau istighfar kan nanti Allah ampuni, saya tobat kan nanti Allah ampuni. Konsepnya tidak demikian jemaah sekalian. Ada dosa, tinggalkan semampunya, tinggalkan sejauh-jauhnya. Kalaupun kemudian ketika kita istighfar, tobat, terjatuh pada dosa, segera bangkit, istighfar kembali, tinggalkan, begitu seterusnya. Jangan kemudian bermudah-mudah. Siapa yang bisa menjamin umur kita sampai di tahun depan? Siapa yang menjamin umur kita nanti kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala? Sebagian manusia mengatakan, iya nanti saya tobat kalau sudah pensiun, saya tobat nanti kalau sudah anak-anak mentas semua. Siapa yang jamin umur kita sampai di sana? Nggak ada yang bisa jamin, jemaah sekalian. Maka karakter orang mukmin sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, dan bagaimana waroknya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam mensikapi sebuah dosa, disampaikan pula oleh Bilal bin Sa'id rahimahullah, salah seorang murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau nasihatkan kepada kita semua, la tangzur ila sigoril ma'siyah walakin ingzur man asaitah. Jangan kalian memandang kecilnya maksiat yang kalian lakukan, tapi pandanglah ketika kalian bermaksiat itu kepada siapa. Kita dosa besar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita maksiat kecil pun juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama aja Mas sekalian. Maka jangan remehkan kepada siapa kita bermaksiat. Pandanglah bahwasanya kita ini bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bulan Ramadan jemaah sekalian adalah momentum untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, memperbanyak istighfar sebagaimana sifatnya orang-orang yang berpuasa adalah beristighfar, memohon ampun di waktu sahurnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat pula kepada kita tentang masalah istighfar. Beliau katakan, wa inna aksiru minal istighfari fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kalian istighfar, memohon ampun pada Allah di rumah-rumah kalian. Wa ala mawaidikum, di meja-meja makan kalian. Wa fi turuqikum, di jalanan-jalanan kalian ketika kita jalan-jalan, berkendara dari satu tempat ke tempat yang lain. Istighfar aja Mas sekalian. Wa fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian. Wa fi majalasikum ainama kuntum, dan dimanapun kalian berada. Aksiru istighfar, perbanyak istighfar. Kenapa beliau sampaikan ini pada kita? Beliau sampaikan kepada para tabi'un ketika itu. Karena kata beliau, fa innakum ma tad'una mata tanzilul maghfirah. Karena kita tidak tahu jamaah sekalian, kapan ampunan Allah itu turun pada kita. Boleh jadi ketika kita sedang di jalanan, nunggu macetnya jalan, panasnya ketika kita berkendara, macet sana sini. Yang kata sebagian orang, karena macet kita bisa tua di jalanan. Berangkat pagi, pulang nanti ketemu hari raya. Saking macetnya di jalan. Ya. Kenapa? Isi istighfar aja Mas sekalian. Karena kita tidak tahu istighfar kita yang diterima yang sebelah mana. Jangan-jangan ketika kita sedang bersama dengan keluarga kita, kita istighfar, Allah terima istighfar kita. Maka jangan pernah remehkan lesan kita basah dengan istighfar. Orang-orang di Saudi sana aja Mas sekalian, sambil nyetir mobil, nyebrang jalan, lesan mereka ini tidak pernah berhenti dari istighfar. Kalau kita jumpai di tanah air kita orang banyak istighfar, pasti kita akan mengatakan, aku dosa ya wakmu yo. Padahal itu kebiasaan orang-orang soleh itu. Ya. Biasa aja Mas sekalian, mengucapkan istighfar itu biasa bagi mereka, biasa. Kita aja yang nggak biasa. Lesan kita ucapkan dengan lesan istighfar itu kita nggak biasa. Ya senangnya membuli orang, ngerasani orang. Allahu Akbar. Nah, yang berikutnya,
Apa sih yang kita bisa upayakan agar Ramadan ini bisa lebih baik lagi? Buatlah target. Buatlah target apa yang harus kita kerjakan selama Ramadan. Sebagaimana orang-orang soleh kita terdahulu, yang paling sering dan paling familiar di bulan Ramadan bikin target membaca Al-Quran khatam. Bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan beliau khatam Al-Quran itu sehari 2 kali, jemaah sekalian. Sehingga satu Ramadan itu 60 kali khatam. Masuk akal? Masuk akal. Karena ada seorang itu khatam Quran itu 7 jam bisa. Jadi 24 jam dibagi 2, 14 jam. Sebagian beliau baca untuk khatam yang pertama, sebagian beliau khatam yang kedua, bisa. Dan itu masuk akal. Kenapa yang dibaca Imam Syafi'i itu selain membaca isinya di otak beliau, di benak beliau, plus tafsirnya masalahnya. Sehingga sangat masuk akal kalau ada orang sehari khatam 2 kali, itu masuk akal. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau dalam satu salat malam beliau khatam Al-Quran. 1 rakaat beliau salat malam sampai menjelang subuh itu khatam Al-Quran bisa beliau. Dan itu memungkinkan, begitu loh. Artinya ketika seorang hamba bikin target harian Ramadan, itu saya khatam Al-Quran, memang tidak wajib, tetapi itu memberikan motivasi kita. Bukankah Ramadan syahrul Quran? Bukankah Al-Quran itu turun di bulan Ramadan? Lalu mengapa kemudian ketika Ramadan datang dengan Al-Qurannya kemudian kita sia-siakan? Sebagian orang Al-Quran ada di rak pojok paling atas. Mau Ramadan ambil bersihkan atau beli yang baru. Lah memangnya kemana aja kemarin nggak baca Al-Quran, kan begitu. Lah orang-orang soleh terdahulu bikin target, jamaah sekalian. Bahkan sebagian ulama-ulama menghentikan kajian-kajian mereka untuk apa? Fokus baca Al-Quran. Maka mungkin di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah urusan kita yang banyak dengan berbagai macam alasan ya, sibuk Ustaz, sibuk ini itu alasan kita kadang. Maka target yang paling ideal berapa kali? Berapa kali? Target ideal baca Al-Quran bagi kita yang tanda petik super sibuk berapa? Ya sekali lah paling enggak. Paling enggak panjenengan hafal sekali khataman Quran di zaman seperti sekarang ini mungkin sangat-sangat ideal untuk sebagian orang. Kalau katakan kita khatam Al-Quran 30 juz satu hari, kalau Al-Quran standarnya mushaf Madinah itu berapa lembar? 10 lembar, bolak-balik 2 halaman, berarti 20 halaman. Kalau satu hari 30 juz satu bulan, berarti satu hari 1 juz. 10 lembar bisa kan untuk satu hari? Bagaimana metodenya? 10 lembar 1 juz untuk satu hari. Gimana metodenya? Baca waktu sholat 5 waktu, bagi itu 10 lembar tadi bagi. Bisa satu halamannya untuk sebelum sholat, 1 lembar lagi setelah sholat. 5 waktu 10 lembar selesai, 30 hari 1 juz khatam. Kalau ingin meningkatkan kelipatannya, ya gandakan tadi yang sebagaimana tadi. Itu target ideal, jamaah sekalian. Jangan sampai kemudian Ramadan lewat, Al-Quran kita tandanya masih di tengah-tengah. Wal yatalattaf, berhenti. Berarti seperti apa itu? Di Al-Kahfi. Setelah itu kemudian selesai. Urus mudik, urus bikin kue, ngecat rumah, apalagi beli baju baru, bla 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 bla. Kesibukan kita, jamaah sekalian. Bandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu. Adalah Nabi SAW di bulan Ramadan beliau bertadarus dengan Jibril. Bahkan di tahun beliau wafat, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau khatam 2 kali khataman. Di tahun-tahun sebelumnya di Ramadan beliau khatam 1 kali tadarus, murojaah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di tahun beliau wafat Ramadan itu beliau khatam 2 kali. Memotivasi kita, jamaah sekalian. Karena Al-Quran
itu memberi syafaat bagi pemiliknya. Al-Quran memberikan syafaat bagi si pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Muslim nomor 804. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena dia nanti di hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan, dengan sanad sahih, dengan berbagai macam riwayat, Nabi SAW bersabda, as-siyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Apa kata puasa? Yaqulus siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahari fasaffi'ni fih. Ya Rabbi, kata puasa, aku tahan dirinya dari makan, aku tahan dirinya dari syahwat di siang hari, maka perkenankan aku untuk memberi syafaat pada orang itu. Jadi puasa yang kita berpuasa di atasnya jemaah sekalian, nanti meminta pada Allah, ya Allah, berikan aku izin untuk memberi syafaat kepada pelaku puasa, orang yang berpuasa, karena dia telah ditahan dari makannya, dari syahwatnya ketika siang hari. Al-Quran pun tidak kalah ketinggalan, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulul Quran mana'tuhun nauma bil lail fasaffi'ni fi. Ya Rabbi, aku tahan dia malam hari enggak tidur karena dia membacaku, maka izinkan aku memberi syafaat pada dia. Qala, kata Nabi SAW, fayusaffa'an, keduanya diberi izin memberi syafaat bagi pembacanya dan orang yang berpuasa. Bukankah ini tarhib jamaah sekalian? Keutamaan, memotivasi kita agar kita tidak meninggalkan hari-hari Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita membaca Al-Quran. Manakah yang lebih baik? Orang membaca Al-Quran dengan ditadaburi atau membacanya saja sehingga lebih banyak yang dibaca? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi memberikan jawaban pada kita. Fakira'atu ayatin bitafakkuri wa tafahumi khairun min kira'ati khosmah. Orang yang membaca satu ayat kemudian tafakur, tadabur, apa sih makna isinya? Kalau nggak bisa artinya, baca terjemahnya, nyanding sama tafsirnya mungkin. Maka itu kata beliau Ibnu Qayyim lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, sembari kita isinya maknanya apa, jadi sembari kita membaca Al-Quran khatam plus maknanya khatam pula, itu lebih baik kata beliau daripada kita menghatamkan berulang-ulang tapi kita nggak tahu maknanya. Tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya membaca itu lebih banyak, itu lebih baik karena kondisional. Karena bulan Ramadan bulan spesial yang tidak akan dijumpai di bulan-bulan yang lain. Allahu a'lam mana yang lebih tepat, tapi kita pribadi lebih memilih apa yang menjadi makna dari keduanya, yaitu sembari kita membaca Al-Quran, kita perdalam pula maknanya. Agar selesai Ramadan kita pun tahu apa yang sedang kita baca jemaah sekalian. Mungkin itu lebih bermakna dibanding kalau kita hanya sekedar membaca saja. Karena tingkatan membaca Al-Quran kan bertingkat. Hanya sekedar membaca, tahu maknanya, kemudian berikutnya tafsirnya, dan yang paling ujung apa? Beramal dengan kandungan Al-Quran, itu yang lebih diutamakan. Nah, belum bisa ya? Sudah? Ya, kita break dulu. Monggo. Bismillah. Ya, kita lanjutkan yang keempat. Di antara yang perlu kita upayakan untuk menjadikan Ramadan ini lebih bermakna, lebih berkesan adalah bersemangatlah dalam bersedekah nanti di bulan Ramadan. Sedekah adalah amalan yang dipraktekkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan.
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan. Nabi itu dermawannya, semua kebaikan beliau dermawan, lomannya Masya Allah. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya kapan? Ramadan. Bukan berarti di bulan-bulan lain beliau enggak loman. Beliau loman. Justru ketika Ramadan semakin loman beliau ini. Mengapa aja mas sekalian? Karena pas Ramadan itu wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Malam Ramadan datang Jibril tadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih fokus membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan dibanding dengan kegiatan beliau yang lain, sehingga kemudian memunculkan rasa takutnya pada Allah, semakin menambah kecintaan beliau terhadap amal-amal soleh. Kenapa? Yang dibaca tentang berita-berita akhirat. Sehingga apa? Prioritasnya, bayangannya adalah kampung akhirat. Sehingga semakin menambah loman beliau, dermawan beliau ini semakin bertambah-tambah. Bayangkan dengan orang yang suka membacanya berita dunia. Beda jauh ya mas sekalian. Yang dibaca gosip, politik, apalagi perekonomian, ya, carut marutnya pemerintahan dan seterusnya. Ini tidak membuat dirinya semakin bersemangat dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca Al-Qur'an tadarus dengan Jibril adalah menambah semangat beliau untuk semakin menjadi orang yang dermawan. Di luar Ramadan apakah Nabi tidak dermawan? Oh, dermawan ya mas sekalian. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibuatkan pakaian jubah oleh seorang wanita. Kemudian diberikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi memakainya. Kemudian datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, baju itu kok bagus ya? Bolehkah saya memintanya? Kalau kita jamaah sekalian gimana? Ada baju masih ada mereknya di sini, belum dilepas barcode-nya. Kita pakai, ada teman minta. Paling jawaban kita, ya beli sendirilah. Apa yang beliau lakukan? Beliau masuk kamar, beliau lepas, beliau lipat, beliau berikan pada sahabat tadi. Bukankah ini kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu di luar Ramadan jemaah sekalian. Apalagi bulan Ramadan. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan perkataan beliau, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwadu bil khair minar rih al-mursalah." Dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu sifatnya dua, cepat dan tersebar. Itu sifatnya angin yang berhembus, cepat dan tersebar. Itulah kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Beliau bersegera melakukan kebaikan, beliau bersegera berinfak, bersedekah, dan sebaran dari sedekahnya beliau tersebar di antara para sahabat. Maka ini memotivasi kita ya mas sekalian. Untuk Ramadan jangan perhitungan soal harta yang kita keluarkan. Kalaulah mungkin di luar Ramadan kita perhitungan, bolehlah. Tapi di dalam Ramadan kalau bisa bakhilnya disimpan dulu, taruh di lemari, kunci, brankas, kuncinya dibuang. Supaya apa? Supaya tidak timbul sifat ingin memiliki harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu sifatnya kalau untuk urusan harta apa? Bakhil, pelit. Menu jamu itu sifatnya manusia terhadap harta, suka ngumpulin harta, sudah terkumpul kemudian apa? Ditahan. Capek-capek, lembur-lembur dari pagi sampai pagi lagi, kok enak dikasihkan orang lain. Itu sifatnya manusia. Maka Ramadan datang untuk menggerus ego kita agar kita mau berbagi dengan sesama. Agar kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disifati oleh Ibnu Abbas bagaikan angin yang tersebar cepat, itulah yang perlu untuk kita teladani jemaah sekalian.
untuk menjadikan hati kita ini tidak rakus dan tamak dan bahasa Jawanya kedonyan untuk urusan harta. Siapa sih yang nggak pengen harta? Semua kita pengen harta aja Bapak sekalian. Tapi harta di sisi orang mukmin adalah bagaikan sesuatu yang membuat dirinya tertambat untuk urusan dunia. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah, harta itu justru dijadikan wasilah, kendaraan dia untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberi nikmat harta oleh Allah, nikmalul malus saleh lil mar'is saleh. Ketika Nabi memberikan harta ghanimah kepada sahabat Amr bin As radhiyallahu anhumah, yang beliau tidak mau menerimanya di awal dibagikan ghanimah. Ya Rasulullah, saya pengen perang, itu bukan karena harta ini ya Rasulullah. Saya karena cinta pada Allah dan cinta pada engkau. Nabi tetap memaksa memberikan jatah ghanimah pada Amr bin As sambil mengatakan nikmal malus saleh lil mar'is saleh. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang soleh. Kenapa? Karena harta di tangan orang soleh tahu harus dibelanjakan kemana harta tersebut. Di pos-pos mana dia belanjakan harta tersebut hingga kemudian memberi berkah dirinya dan berkah pada orang lain. Manfaat untuk dirinya, manfaat pula untuk kaum muslimin. Terkhusus di bulan Ramadan, mari jangan jadi orang yang bakhil. Terkhusus untuk keluarga kita, ayah ibu kita, kerabat kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita bantu mereka agar mereka kuat pula berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita simak apa yang dinasihatkan seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau katakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadibi wal maharam." Jika engkau berpuasa, maka puasakan pula pendengaran, penglihatan dan lesan kita. Puasakan pula semuanya indera kita aja mas sekalian. Jangan melakukan kedustaan dan hal-hal yang Allah haramkan. Wal yakun alaika waqarun wa sakinah yauma saumika, dan tenanglah engkau selama bulan Ramadan. Jangan teriak-teriak, jangan tengkar, tenangkan hatimu. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari-hari puasamu sama seperti hari-hari yang lain. Hari yang lain boleh jadi mungkin kita dusta, ada gibahnya, ada bakhil-bakhilnya soal harta. Ramadan jangan jadikan seperti hari-hari yang lain. Jadikan hari-hari Ramadan, setiap detik, menit, jam-jamnya adalah hari-hari yang spesial, yang mungkin boleh jadi kita tidak akan berjumpa dengan Ramadan di tahun 1445. Siapa yang bisa menjamin kita akan berjumpa tahun depan? Hari ini, bulan ini, tahun ini, jadikan momentum untuk kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Jadikan hari-hari Ramadan jangan seperti hari-hari yang lain. Jadikan dia hari yang spesial, jamaah sekalian. Kalau kita jarang sambang orang tua, Ramadan jadikan momentum untuk silaturahim. Menyambung kekerabatan dengan orang tua kita, itu adalah kekerabatan yang paling tinggi untuk kita sambung. Kalau kita masih kurang baik dengan tetangga kita, kolega kita, teman-teman kita, ayo kita perbaiki. Jadikan Ramadan hari-harinya spesial dibanding dengan hari-hari yang lain. Semoga 4 tips untuk kita meraih Ramadan menjadi lebih baik ini menjadikan pelajaran berharga untuk kita semua, terkhusus yang berbicara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bertemu dengan Ramadan dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah tabarak wa ta'ala meluaskan rizki kita dengan rizki halalan thayyiban mubarak, dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.